Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di KMMI Universitas Semarang pada course Transformasi Digital dengan saya, Khairuddin SKMML. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai atau saya akan memperkenalkan Anda mengenai salah satu aplikasi yang masuk dalam Microsoft Power Platform, yaitu Power BI, yaitu Business Intelligence. Aplikasi Microsoft platform ini selain Power BI, Anda sudah pernah belajar tentang Power Apps dan Power Automate. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal salah satu aplikasi yang menurut saya sangat menarik, sangat canggih, dan cara penggunaannya pun sangat mudah, yaitu Power BI. Mari kita lihat. Sebelum saya jelaskan apa itu Power BI, coba Anda perhatikan terlebih dahulu 4 gambar berikut. Ini adalah gambar suatu dashboard, suatu informasi, suatu data ya, hasil kreasi atau yang dibuat menggunakan Power BI. Anda bisa membuat semisal dashboard tentang analisa penyebaran COVID di Indonesia atau analitik cancer. Ya, ini contoh, nanti Anda bisa lihat di contoh default dari aplikasi Power BI. Ada juga student affected by COVID-19 school. Ya, efek dari COVID-19 di sekolah itu seperti apa? Atau Anda mungkin mau buat dashboard tentang penjualan. Semisal Anda bekerja di perusahaan ekspor impor, mau lihat tren ekspor impor selama 1 tahun, bentuknya seperti apa? Nah, kenapa kita butuh dashboard ataupun analitik data seperti ini? Data seperti ini berawal dari data Excel, ya. Kalau Anda lihat, jadi orang kalau disuruh melihat data Excel yang jumlahnya mungkin barisnya sampai ratusan bahkan ribuan, orang akan susah, pimpinan akan susah, siapapun akan susah untuk membaca apa maksud dari data ini, apa informasi yang bisa kita dapat, decision apa yang bisa kita ambil dari suatu data yang kita punya. Nah, dengan Anda menyajikan suatu data dalam bentuk dashboard, pivot, ataupun bentuk interaktif seperti ini dengan menggunakan Power BI, maka suatu data yang tadinya rumit bisa dideskripsikan menjadi lebih baik, lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa itu Power BI? Power BI adalah atau Power Business Intelligence adalah suatu layanan analisis bisnis oleh Microsoft gratis. Ya, Anda bisa login di aplikasinya, ya, nanti saya berikan URL-nya, gratis. Terlebih bagi Anda yang sudah kami berikan akun, ya, akun Microsoft dari Universitas Semarang. Nah, Power Business ini, Business Intelligence ini atau Power BI ini adalah software intelligence bisnis buatan Microsoft yang memungkinkan Anda untuk mengolah data lebih detail, mengolah data menjadi lebih baik, lebih mudah, dan di format atau dibentuk atau ditampilkan dengan bentuk grafis yang lebih interaktif. Ya. Tujuannya apa, Pak? Kenapa harus pakai Power BI? Kenapa harus kita buat visualisasi data yang interaktif? Tentunya memberikan visualisasi interaktif dan kemampuan intelijen bisnis ini untuk memudahkan tadi pimpinan, memudahkan rekan, dan lain sebagainya. Nah, secara khusus Power BI bertujuan untuk memberikan visualisasi yang interaktif dan kemampuan intelijen bisnis dengan antarmuka yang cukup sederhana bagi pengguna akhir untuk membuat laporan, dashboard, ataupun dashboard mereka sendiri. Ya, jadi kayak contoh tadi saya punya data penyebaran COVID di Indonesia, saya mau presentasikan ke orang, jadi lebih enak karena di dalam Power BI, misal saya tadi punya ada penyebaran COVID di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Secara overview nasional seperti itu, tapi begitu saya klik pindah kursor saya ke Jakarta, seluruh grafik yang lain, semisal di sini, ya, akan berubah, hanya menyorot bagaimana perkembangan Jakarta dibanding kasus nasional, ya. Ini yang butuh kita lihat, ya. Nanti kita coba demokan saat di sesi praktikum. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya Power BI ini adalah bagian dari Microsoft Power Platform. Nah, konsep Power BI itu ada 3. Yang pertama dia dashboard, ya. Dashboard sendiri adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Itu dashboard. Ya, dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard.
Ini dashboard namanya. Ini dashboard, 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 dashboard. Ya, ada 4 dashboard di sini dengan data yang berbeda ya. Nah, report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik. Reportnya yang mana Pak? Ini report, report, report. Nah, ini reportnya. Jadi dalam satu dashboard terdapat banyak report atau beberapa report. Ya. Misal ini ada beberapa report macam-macam, Anda bisa lihat ini report, karena dia punya title sendiri. Dataset itu kumpulan data yang diimport dan dikoneksikan pada Power BI. Jadi untuk membuat suatu report atau dashboard kita membutuhkan namanya dataset. Dataset itu bisa dalam bentuk data Excel ya, umumnya nanti data Excel atau data CSV atau data yang diambil dari web dan lain sebagainya. Ya, intinya bahwa untuk membuat report ataupun dashboard dibutuhkan dataset. Untuk membuat report dibutuhkan dataset. Dan untuk membuat dashboard dibutuhkan banyak report. Tentunya 3 ini adalah suatu hal yang saling berhubungan. Ya, maka ada dataset, report, dan dashboard. Nah, integrasi antara aplikasi. Nah, Power BI ini tentu Microsoft adalah salah satu perusahaan IT terbesar yang ada di dunia ya. Tentunya dia punya konektivitas, punya benefit ya. Kalau Anda pakai aplikasi ini maka Anda punya benefit. Anda terkoneksi dengan berbagai macam aplikasi. Ya. Power BI sudah bisa dapat diintegrasikan dengan beberapa aplikasi pengolahan data populer ya. Seperti Google Analytics ya, khususan Google, kemudian pengolahan data dari Oracle, atau dari pengolahan data dari Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, MySQL, dan banyak lagi. Ya, jadi karena sekarang konsep daripada teknologi komputer yang dikembangkan adalah aplikasi yang saling terintegrasi. Nah, itu konsepnya tadi ya, konsep kemudian interkoneksinya. Kemudian kita coba berkenalan sedikit dengan bagian-bagian di Power BI. Jadi saya kira kalau Anda biasa dengan aplikasi Microsoft ya, jadi aplikasi Microsoft itu sangat mudah untuk dikenali menurut saya. Jadi kalau Anda sudah biasa buka Word, Excel, PowerPoint, khususnya di sini adalah lebih tepatnya Anda terbiasa membuka data Excel, maka Anda tidak akan terlalu kesusahan ketika nanti beralih ke Power BI. Karena Power BI ini basic datanya itu berasal dari Excel umumnya. Nah, Power BI sendiri terdiri dari 3 aplikasi. Aplikasi desktop ya, Windows yang disebut Power Desktop ya. Jadi ada aplikasi desktop, ada aplikasi perangkat lunak layanan atau aplikasi online-nya, dan ada aplikasi mobile. Jadi ada 3 integrasinya. Aplikasi BI desktop ya, yang bisa Anda download, kemudian Anda install di komputer Anda. Kemudian ada Power BI Service, yaitu layanan Power BI yang dapat Anda akses melalui browser, ya, melalui web. Anda pakai Google Chrome, kemudian Mozilla dan lain sebagainya, Safari dan lain sebagainya, atau Anda install Power BI Mobile. Power BI Mobile ini tentunya Anda bisa download di Android dan iOS. Jadi semuanya saling terkoneksi. Saya pertama bikin desktop, kemudian saya upload ke Power BI Service, Anda bisa pantau dari mana saja. Elemen keempat adalah server laporan Power BI. Memungkinkan Anda untuk mempublikasikan layanan Power BI ke server laporan lokal maupun Power BI desktop. Ya, nanti kita coba lihat. Nah, mungkin yang Anda tanyakan, Pak, berarti saya belajar Power BI untuk apa gitu ya? Saya cocok nggak belajar Power BI kan gitu ya? Nah, Power BI ini tentu report atau hasilnya tergantung dari siapa yang mengerjakan. Saya dan Anda mungkin punya data yang sama, tetapi punya sudut pandang yang berbeda, maka akan bisa menghasilkan report yang sedikit berbeda. Ya. Cara Anda menggunakan Power BI mungkin tergantung pada peran Anda dalam proyek atau pada tim ya, tergantung siapa yang pakai atau sudut pandangnya dia butuh data seperti apa. Ya, karena hasilnya pasti beda. Contoh, mungkin Anda menggunakan layanan Power BI untuk melihat laporan dan dashboard. Rekan Anda semisal atau teman Anda yang lain membuat angka-angka dan membuat laporan bisnis, dapat menggunakan Power BI desktop dan lain sebagainya. Yang lainnya mungkin dalam penjualan mungkin menggunakan aplikasi mobile untuk memantau kemajuan kuota penjualan juga bisa.
Atau mungkin jika saya seorang pengembang, mungkin menggunakan Power BI untuk mendorong data ke dalam dataset ya, supaya konektivitasnya dan lain sebagainya, informasi visualisasinya bisa dengan mudah kita peroleh. Anda mungkin punya ide lain, tergantung nanti datanya kayak gini Pak, oh ini enaknya mau diolah seperti apa. Nah ini nanti kita bisa diskusikan ya. Anda juga dapat menggunakan setiap elemen Power BI pada waktu yang berbeda ya. Karena pada intinya setiap bagian pada Power BI tersedia untuk Anda, itulah mengapa sangat fleksibel dan menarik. Jadi inilah menariknya Power BI. Jadi Anda punya data, tinggal di-upload di Power BI, nanti dibuat modeling datanya, kemudian Anda bisa menyajikan data ataupun informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana alur kerja Power BI secara umum ya, alur kerjanya itu cukup sederhana sebenarnya. Pertama, idealnya kalau Anda mau pakai Power BI, Anda harus mendownload Power BI Desktop ya. Pak, kalau saya tidak punya komputer yang cukup memungkinkan, cukup mumpuni gitu ya, boleh nggak pakai yang langsung SaaS ya, yang layanan di internet? Boleh saja, nggak apa-apa. Tetapi memang secara fitur yang lengkap itu ada di versi desktop dibandingkan versi yang web. Jadi kalau Anda tanya ke saya, sarannya pakai yang mana Pak? Jelas, Anda install Power BI Desktop. Nah, kemudian pertama kita buat di Power BI Desktop, kemudian kita menerbitkan laporan, kita upload atau hasil service yang kita buat, hasil dashboard yang kita buat ke dalam Power BI Service. Dan bisa kita bagikan ya, baik di Power BI Service ataupun perangkat-perangkat yang terintegrasi dengan Power BI Service. Nah, ini cara kerjanya. Jadi tadi ada Power BI Desktop, kemudian ada Power BI Service, kemudian ada Power BI Mobile. Jadi ini alurnya saling terintegrasi ya. Nah, kayak gini. Power BI Desktop diupload ke Power BI Report Server ya, ini online. Ini Anda bisa kerjakan secara offline, baru setelah itu di Power BI Mobile. Datanya bisa saling terkonek. Ini pelaporan ataupun model dari Power BI. Ya, jadi sangat enak sekali saya kerjakan di rumah, reportnya saya bisa lihat dimanapun atau saya bagikan ke siapapun dengan mudah. Nah, kalau Anda tanya, berarti Power BI Service itu apa Pak? Karena kan kuncinya nanti, karena sekarang itu dunianya cloud computing, semuanya serba online, semuanya serba bisa dibuka di mana saja. Power BI, ini tadi ya, seorang lagi, prinsipnya Power BI itu kumpulan layanan perangkat lunak, aplikasi konektor yang bekerjasama untuk membantu kita ya tentunya ya, membuat, berbagi, menggunakan wawasan bisnis dengan cara yang lebih efektif, lebih fun, lebih enak, lebih modern. Nah, Power BI ini bisa Anda akses lewat app.powerbi.com ya, atau disebut juga dengan Power BI Online. Karena kalau desktop itu Anda bisa kerjakan secara offline. Dia merupakan konsep SaaS tadi ya, perangkat lunak sebagai layanan dari Power BI. Nah, hebatnya Power BI Online ini adalah bisa disebut denyut nadi dari bisnis Anda. Kenapa? Karena online Anda bisa lihat kapanpun, dimanapun ya, jadi bisa mantau. Jadi kalau misalnya Bu Ana, silakan bikin laporan, nanti di-share ke Power BI, nanti pimpinan tinggal lihat aja, oh ini data yang dibuat. Kemudian dashboardnya pimpinan bisa membaca dengan lebih enak. Ya, tadi untuk membuatnya tadi saya jelaskan bahwa dimulai dari Power BI Desktop, kemudian di-upload ya atau di-publish ke Power BI Service. Nah, Power BI yang SaaS ini ya atau yang online ada versi gratisnya, tapi ada juga yang versi berbayar ya, enterprise, karena ini pada prinsipnya juga aplikasi bisnis. Tentu kalau Anda mau fitur yang jauh lebih lengkap lagi, tentu kita harus subscription ya atau berlangganan. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas membagikan ke pengguna akhir ya. Jadi yang paling penting adalah ketika seseorang punya dataset yang jumlahnya banyak, diolah di Power BI Desktop, kemudian dari Power BI Desktop tersebut nanti masuk ke Power BI Service, dari Power BI Service nanti juga bisa diakses di Power BI Mobile. Nanti coba kita demonstrasikan ya pada video selanjutnya nanti supaya lebih enak. Untuk video ini kita hanya belajar bagaimana konsep-konsep yang ada pada Power BI.
Ini Power BI Desktop ya. Many data source, transforming, shipping modeling, measure, calculating column, Python, dia juga support Python ya, bahasa Python, times, RSL creation ya. Power BI Desktop adalah analis ya tadi. Kemudian Power Service. Nah, ini Power BI Desktop, sekilas Power BI Desktop adalah aplikasi gratis untuk PC ya, memungkinkan Anda untuk mengumpulkan, mengubah, dan memvisualisasikan data dalam ini install, sign in ya. Ini ilustrasinya Anda bisa lihat. Power BI Desktop atau layanan Power BI bekerja sama, saling bekerja sama mereka ya. Anda bisa buat laporan dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya sebenarnya gini, Power BI ini adalah suatu layanan yang memudahkan kita untuk membuat suatu report. Terus saya pakai mana Pak Udin? Anda boleh pakai Power BI Desktop atau Power BI server ya, atau yang SaaS tadi, atau Power BI mobile. Nah, tentu kalau kita mau paling enak, pakailah Power BI Desktop. Dari Power BI Desktop, hasil yang data visualisasi yang kita buat, bisa kita kirim ke server atau Power BI online. Untuk selanjutnya bisa diakses di mana saja dan kapan saja, ya, atau saling terintegrasi. Ya, punya data ya, create pakai Power BI Desktop, diinstal. Nanti Anda juga bisa sign in ke sini ya. Nah, tampilan datanya nanti connect data, transform data. Ya, ini Power BI Desktop. Nah, nanti Anda juga bisa akses link ini, nanti saya kasihkan di e-learning. Contoh datanya ya. Untuk Anda coba. Jadi contoh datanya seperti ini. Nanti bisa kita coba bareng-bareng. Nah, seperti ini ya, contoh datanya. Ini kita coba visualisasikan data berikut. Kalau Anda lihat ini total datanya ada 700 ya. Selain itu juga saya punya data COVID-19 nah, yang jumlahnya hampir 9 ribuan ya. Nanti kita bisa lihat visualisasikan informasinya seperti apa. Oke. Ini adalah tampilan dari aplikasi Power BI ya. Ada 5 bagian yang harus Anda tahu. 1, ini 2, 3, 4, 5. Apa saja itu? Pertama, ribbon. Ribbon itu kayak menu ya. Saya kira aplikasi Microsoft semuanya ada seperti ini, ada ribbonnya. Kedua, ada report view atau canvas. Ini halaman kerjanya. Jadi seluruh tampilan nanti dibuatnya di sini. Ya. Kemudian 3 itu page tab. Page tab itu kalau di Excel mungkin lebih tepatnya kayak ini ya. Apa namanya? Excel kan punya ya, ada page 1, page 2, page 3. Apa namanya kalau di Excel saya lupa. Sheet ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu ya kalau di Excel. Nah, ini sama di Power BI juga ada. Kemudian 4 ada visualization panel. Jadi nanti visualisasi yang kita buat seperti apa? Apakah bentuk diagram batang atau bentuk yang lain ya, atau bentuk map dan lain sebagainya. Kemudian ada fill panel. Fill panel ini nanti tempat data, elemen query data ya yang tersedia, yang modelnya drag and drop. Saya butuh data di sini, saya klik kiri, tahan, tarik ke atas, tarik ke sebelah kanvas. Saya mau bandingkan crime sama state, tarik ke sini semua. Nanti Power BI akan otomatis mengenerate bentuk daripada data yang direkomendasikan. Nah, ini tadi visualization ya. Bentuknya macam-macam ya di sini. Kalau kurang, di sini masih cukup banyak sebenarnya. Nanti coba kita lihat ya. Selain itu ada filter di sini. Kemudian visualization sama fill ya. Contoh ini state, kalau saya tarik jadinya map kayak gini ya. Otomatis jadi sangat indah sekali. Untuk membuat map nggak usah koneksi yang macam-macam ya. Cukup kalau itu datanya data negara atau kota dan lain sebagainya yang diidentifikasi sebagai alamat, begitu ditarik dalam model maps akan otomatis membentuk map sesuai dengan titiknya. Nah, di Power BI Desktop kalau sudah tinggal diklik saja publish, maka otomatis akan terkirim ke aplikasi Power BI Online. Nah,
Nanti silakan Anda coba ini ya, linknya akan saya taruh di deskripsi dan saya taruh di learning nanti untuk Anda coba step-step di dalam Power BI. Oke, kita coba lihat contoh. Nah, ini contohnya aplikasi Power BI ya. Jadi saya bikin analisa COVID-19 di Indonesia. Saya mau lihat, tadi saya bilang, saya mau lihat misal Jakarta itu warnanya ini Pak. Jakarta seperti apa Pak? Begitu saya klik, coba Anda lihat, mapnya langsung mengarah ke Jakarta. Dan tren di Jakarta kelihatan. Wah, ini di Januari sempat naik Pak. Kemudian data yang kita peroleh ini sampai Juli ya. Ini turun di sini Pak. Mei berarti ini sekitar Mei. Di Juni naik drastis luar biasa. Ya. Ini tingkat kesembuhan per hari. Benar, di sini tingkat kesembuhannya tinggi. Tetapi kasus baru dan tingkat kesembuhannya perbandingannya gimana Pak Udin? Ini new case, berarti yang sini ya. Coveragenya kesembuhannya di sini yang hijau. Wah, kasus barunya tinggi tapi kesembuhannya masih rendah Pak. Nah ini bisa dilihat. Ini Jakarta. Kalau misal saya lihat di bagian sini Pak Udin, ini berarti Jawa Barat. Dia langsung coveragenya ya. Jadi ini enaknya Power BI. Nah kalau sudah selesai, misal Anda buat desain dan lain sebagainya di sini, tinggal diklik publish. Nah ini gambaran Power BI atau Power BI desktop. Nah kalau online-nya gimana Pak? Online-nya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Misal cancer in US. Jadi yang saya kopikan ya. Nah, kelihatan ya. Begitu saya klik, misal ini Ohio. Wah, jumlahnya langsung berubah. Nah, total populasinya langsung berubah. Ya, datanya langsung berubah semua ya. Saya bagian sini, misal 2M, nah, affected ya. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usia 70 sampai 74-nya seperti apa ya, langsung kelihatan. Nah, ini enaknya Power BI. Jadi, pimpinan begitu data sudah Anda publish, dia cuma melihat aja, oh data sekitar sini bagaimana, oh ini kasusnya seperti apa gitu ya. Kita bisa lihat semisal di report yang lain ya. Nah, ini COVID-19. Case by case in country. Nah, saya mau lihat di Indonesia. Nah, langsung di sort gitu ya. Rusia. Country case gitu ya. Jadi bentuknya sudah sangat aplikatif sekali. Case-nya berapa? Saya mau lihat yang di China. Dia otomatis bergerak ya. Nah, ini contoh daripada Power BI ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat dashboard seperti ini ya. Tentunya nanti kita mulai dari yang dasar karena pertemuan kita terbatas. Ya, nanti video detailnya akan saya bahas bagaimana step by step-nya ya. Kalau Anda mau kunjungi bisa di apps.powerbi.com. Nanti silakan login menggunakan user dan password Office 365 yang sudah kami berikan. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini ya. Ini bentuknya jadi sangat enak sekali, sangat mudah. Nanti kita belajar bareng. Saya kira itu untuk pertemuan kita di video ini. Untuk detailnya Anda bisa tonton di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.